Oke, video kali ini saya akan membahas kelanjutan dari soal tugas mahasiswa Fisika Dasar untuk program studi sarjana fisika yang saya ambil dari FMIPA Institut Teknologi Bandung. Kemarin kita sudah membahas beberapa soal. Saya pilih soal nomor 3 dan nomor 4. Kemudian berikutnya saya pilih soal nomor 15 ya. Oke, nah kita mulai ini di soal nomor 15. Sebuah bola bermasa 1,34 kilogram seperti di gambar ya. Saya tulis datanya. Massa bolanya adalah 1,34 kilogram. Dihubungkan dengan dua tali ringan, talinya dianggap tak bermassa, masing-masing dengan panjang 1,70 meter talinya. Kemudian dihubungkan dengan sebuah batang vertikal yang berputar. Jadi di sini ada ditulis rotating rod-nya, batangnya yang berputar, ya, dua batang. Kedua tali diikat pada batang dengan jarak vertikal D, jarak kedua ikatan tali adalah D, D-nya juga sama dengan L 1,70 meter. Jadi antara D, L, dan L ini membentuk segitiga sama sisi dan sudut setiap segitiga di sini itu adalah 60 derajat ya. Di sini juga seperti itu. Kemudian kedua tali tersebut dalam keadaan tegang karena dia berputar, batangnya tentu talinya ikut berputar dengan batang. Dan tegangan tali yang di atas saya anggap T1 itu adalah 35 Newton T1. Yang ditanya yang A adalah berapa tegangan tali bawah, saya anggap T2. Kemudian ditanya besar gaya totalnya, itu adalah F-net-nya. Nanti kita lihat bagaimana F-net-nya. Kemudian laju bolanya. Sewaktu batang berputar, bola ikut bergerak berputar. Nah, tentu ada kecepatannya lajunya V ya. Kemudian tentukan arah dari F-net-nya. F-net yang tadi kita cari bagaimana dengan arahnya ya. Oke, ini ada 4 yang ingin ditanyakan. Nah, kita mulai dengan menggambar semua gaya yang bekerja pada tali dan bola. Oke, supaya lebih jelas, ini gambarnya ini akan saya perbesar di sini. Oke, nah, dari sini kita akan gambar semua gaya yang bekerja pada tali dan bola. Ini adalah T1. eh, saya gambar dulu sebagai sumbu X-nya karena bola sedang berputar, jadi saya anggap ini sebagai sumbu X gitu ya. Dan di sini adalah sebagai sumbu Y-nya. Ini adalah sumbu Y. Oke. Nah, kemudian di sini tegangan tali di sini saya anggap T1 dan di sini di bawah ada sebuah tali lagi, tegangannya saya anggap kasih nama T2 ya. T1 datanya sudah ada 35. Kemudian ini adalah setengah dari 60. Jadi theta di sini 30, theta di sini juga 30 derajat ya. Dia segitiga sama sisi, saya bagi dua. Oke, nah berikutnya saya akan gambar gaya pada bola, diagram bebas gayanya. Ini bola ini ada berat bola arah ke bawah W. Saya hitung dulu di sini ya, berapa besar W-nya. W itu adalah M kali G, M-nya 1,34, dikali G-nya di sini 9,8. Saya pakai 9,8 saja. Jadi 1,34 kali 9,8. Saya dapat beratnya W-nya itu adalah 13,132 Newton ya W di sini. Kemudian T1 akan saya proyeksikan ke sumbu Y di atas. Ini adalah theta, karena di sini theta, berarti ini adalah T1 sin theta, karena di depan theta di sini, sin theta. Dan di sumbu Y-nya di sini, ini jelas adalah T1 cos theta. Oke, berikutnya T2 juga kita proyeksikan ke sumbu Y yang arah ke bawah. Ini theta juga ini theta, 30 derajat. Jadi ini adalah T2. Dia di depan theta. T2 sin theta. Juga ada arah ke sumbu X ke sebelah kiri ya. Dalam hal ini adalah T2 cos theta. Oke, nah ke gambarnya sudah lengkap. Berikutnya kita mau menghitung berapa besar T2-nya, yaitu tegangan pada tali yang di bawah. Saya mulai, ini benda bola batang sedang berputar, sehingga bola ikut berputar.
Berarti dia bolanya ini sigma FY-nya adalah 0, itu yang A ya. Jumlah resultan gaya pada sumbu Y adalah 0, artinya benda berputar, tapi bola tidak bergerak ke atas dan ke bawah. Artinya jumlah gaya pada sumbu Y adalah 0. Berarti T1 sin theta ini dikurang T2 sin theta dikurang juga W sama dengan 0. Dan di sini saya mau cari T2 ya. Berarti T2 itu adalah T1 sin theta dikurang dengan berat bola dibagi dengan sin theta. Saya input datanya, T1-nya tadi sudah ada 35 kali dengan sin theta-nya 30 dikurang W-nya 13,132 dibagi dengan sin 30. Sin 30 adalah setengah ya. Dengan menggunakan kalkulator coba saya hitung. 35 kali sin theta. Saya langsung 35 kali 0,5. Kemudian dikurang 13,132 baru dibagi setengah atau dikali 2 sin 30 itu setengah, saya dapat 8,74 Newton ya. 736 saya ambil 3 angka penting, 8,74 Newton. Oke, saya ambil 3 angka penting ya karena datanya di soal dalam 3 angka penting ya. Jadi kita ikutin di soal ya. Oke, berikutnya yang A sudah selesai, kita cari F-net-nya kalau gitu ya, F-net. Yang B, F-net itu ya kita lihat di sini sigma F-nya jelas 0 karena bola tidak bergerak dan tidak bergerak ke bawah. Sehingga F-net di sini itu adalah jumlah gaya pada sumbu X. Ya, jumlah gaya pada sumbu X tidak 0 karena dia sedang bergerak melingkar. Tentu jumlah gaya ini adalah berarah ke pusat lingkarannya yaitu T1 cos theta ditambah T2 cos theta. Kita input nilainya, T1-nya 35 kali cos 30, tambah T2 8,74 dikali cos 30 derajat, maka F-net-nya di sini itu nilainya adalah, kita lihat kalkulator, saya langsung 35 tambah 8,74 dikali cos 30. Cos 30 saya dapat di sini, saya buat jadi 3 angka penting, sehingga dia 37,9 Newton. Ini besar F-net-nya. Kemudian berapa besar lajunya V di sini ya. Nah, benda bola ini sedang berputar, dia memiliki kecepatan sudut dan kecepatan linear. Dalam hal ini yang ditanya adalah kecepatan linear atau kelajuannya untuk yang C. Oke, kita coba Fnet di sini. Fnet di situ adalah jumlah gaya pada sumbu X. Kita sudah hitung. Dan besarnya, ingat untuk benda gerak berputar, dia selalu mempunyai gaya sentripetal yang berarah ke pusat lingkaran. Dalam hal ini, itu adalah jumlah gaya pada sumbu X, yaitu sama dengan mv kuadrat per R. Nah, sigma fx di sini adalah Fnet dalam hal ini di gambar kita. Jadi, F-net-nya adalah sama dengan MV kuadrat per R. Kita coba lihat di gambar. R di sini adalah jari-jari putaran bola bergerak. Jadi di gambar ini kira-kira jari-jarinya yang gambar hitam di sini. Ini adalah R-nya. Nah, untuk mencari R kita bisa lihat segitiga yang di atas, segitiga siku-siku. Saya coba gambarkan dulu seperti ini. Ya, saya pindahkan gambarnya. Ini siku-sikunya. Di sini setengah D-nya. Di sini tadi 30 derajat. Kemudian di sini tadi L-nya 1,7 meter tadi ya, 1,70 meter. Kemudian saya mau cari berapa R-nya. 1,70 meter betul. Di sini adalah setengah D. Saya langsung menggunakan kalkulator. Setengah kali 1,7 itu 0,65 di sini ya. 0,65 tentu satuannya sentimeter dan di sini adalah R-nya ya, jari-jarinya. Jadi di sini bolanya. Saya ambil setengah segitiga siku-siku yang di atas. Oke, satuannya meter semua. Oke, ini semuanya satuannya meter. Jadi saya pergunakan uh, tangen theta sama dengan 0,65 dibagi R. R itu adalah sampingnya, tangen depan per samping.
Sehingga R saya dapat 0,65 dibagi tangen theta. Theta di sini 30. Saya gunakan kalkulator. 0,65 dibagi dengan tangen 30 derajat. Saya dapat jari-jarinya di sini adalah 1,125. Saya jadikan 1,13 meter. Oke, untuk R kita sudah dapat dia 1,13 meter. Kemudian kita bisa hitung. eh, saya coba hitung ulang kalkulatornya untuk menghitung R-nya, jari-jari putarannya di sini. 1,7 bagi 2 itu 0,65 dibagi tangen 30 derajat. Kita hitung ulang ya. 0,65. Oh, 1,7 bagi 2. Sebentar ya, ini bukan 0,65. 1,7 bagi 2 itu adalah 0,85. Ya, 0,85. Saya ubah ya, 0,85 di sini. Nah, 0,85 dibagi tan 30. Udah itu jari-jarinya. 0,85 bagi dengan tangen 30. Saya dapat 1,47 meter jari-jarinya. 7 meter. Jadi jari-jari putarannya dari bola tersebut terhadap batang ini siku-siku ya. Ini adalah jari-jari di sini itu adalah 1,47 meter. Nah, sudah dapat jari-jari, kita kembali ke sini, kembali ke rumus ini untuk menghitung V. Ya, V sama dengan akar dari R kali F netnya, jari-jari dikali F netnya dibagi dengan masanya. Oke, sama dengan akar dari jari-jarinya kita 1,47 dikali F-netnya tadi 37,9 Newton. Dibagi dengan masanya, masa bola tadi adalah masa ya 1,34 kilogram. 1,34. Dengan menggunakan kalkulator, saya hitung akar dari 1,47 dikali dengan 37,9. Kemudian dibagi 1,34. Saya dapat 6, ya, kelajuannya adalah 6,45 meter per detik. Jadi saya ambil 3 angka penting lagi. Berikutnya, untuk yang D, yang ditanya adalah arahnya, ya, arah dari Fnet yang di sini. Karena Fnet di situ berfungsi sebagai gaya sentripetal, tentu arahnya adalah menuju ke pusat putarannya, ya. Arah Fnet-nya di sini karena adalah berfungsi sebagai gaya sentripetal, arahnya adalah menuju ke pusat putarannya, gitu ya. Kalau digambar, tentu dia berarahnya ke kiri karena posisi bolanya di sebelah kanan, maka Fnet-nya berarah di sebelah kiri. Oke, oke. Begini pembahasan dari soal berikut. Berikutnya nanti kita akan coba bahas soal yang lainnya.